Cinta tak selamanya bikin bahagia. Ini yang akan saya bahas pada malam hari ini, sobat. Pernah nggak sih kamu merasa aneh? Kamu punya pasangan, status jelas, orang-orang lihat kalian itu baik-baik saja. Tapi setiap malam, saat kamu sendirian gitu ya, ada satu pertanyaan yang terus muter di kepala. Kenapa aku nggak sebahagia itu sih? Di titik ini banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, sobat. Merasa kurang bersyukur, merasa terlalu banyak nuntut. Padahal mungkin yang salah itu bukan kamu. Tapi cara kita memaknai cinta selama ini, itu yang salah. Bro, kita tumbuh dengan cerita bahwa cinta itu harus membahagiakan. Kalau cinta, hidup itu harusnya jadi ringan. Kalau cinta seharusnya luka itu bisa sembuh. Kalau cinta, seharusnya semuanya itu akan terasa cukup. Masalahnya, dunia nyata tidak sesederhana itu, Ferguson. Karena faktanya, cinta tidak selalu datang untuk membahagiakan. Kadang cinta datang untuk menguji. Kadang untuk membuka luka lama, kadang untuk menunjukkan bagian diri kita yang belum sembuh. Dan itu yang jarang dibahas. Ada orang yang tidak patah hati karena ditinggal, bro. Tapi karena bertahan terlalu lama. Bertahan dalam hubungan yang tidak kasar tapi dingin. Tidak menyakitkan tapi mengabaikan. Tidak toksik tapi melelahkan. Nah, hubungan seperti ini tidak menghancurkanmu secara langsung. Ia menggerogoti perlahan. Kamu masih tertawa, masih chat sama dia, masih jalan bareng. Tapi, kamu kehilangan dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit. Cinta itu tidak selalu membuat seseorang menjadi versi terbaik dirinya, bro. Ada orang yang justru makin pendiam, makin takut bicara jujur, makin sering menyimpan perasaan, makin ragu pada nilai dirinya sendiri. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia terus menyesuaikan diri agar cukup untuk dicintai. Dan ini penting kamu dengar baik-baik. Kalau kamu harus mengecilkan dirimu agar diterima, itu bukan cinta. Itu kompromi yang menyakitkan. Ada sisi lain cinta yang jarang diakui. Kesepian di dalam hubungan. Dan untuk hal ini kamu tidak sendiri, bro. Tapi walaupun kamu tidak sendiri, tapi juga tidak benar-benar ditemani. Kamu bercerita, tapi dia tidak dengar. Kamu sedih, tapi dianggap lebay. Kamu butuh kehadirannya, tapi hanya diberi janji sama dia. Kesepian seperti ini lebih menusuk dibanding sendirian tanpa siapapun. Karena kamu berharap, tapi harapan itu tidak pernah sampai. Dan tahu yang lebih pahit itu apa? Kadang, cinta tidak gagal karena tidak ada rasa. Tapi karena dua orang berada di fase hidup yang berbeda, bro. Yang satu ingin membangun, yang lain masih ingin bebas. Yang satu siap berjuang, yang lain masih ragu pada dirinya sendiri. Dalam hal ini tidak ada yang jahat, juga tidak ada yang salah. Tapi cinta tidak selalu cukup kalau arah hidup tidak sejalan. Makanya, tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Dan tidak semua yang bertahan adalah pemenang.
Ada orang yang pergi bukan karena dia tidak cinta, tapi karena lelah mencintai sendirian. Dan orang yang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan, takut memulai lagi, takut sendirian. Padahal dua-duanya sama-sama manusia, sama-sama lelah, sama-sama bingung. Cinta yang sehat memang bisa membahagiakan. Tapi cinta yang belum dewasa seringkali datang lebih dulu sebagai pelajaran. Pelajaran tentang batas diri, pelajaran tentang harga diri, pelajaran tentang keberanian berkata jujur, dan pelajaran tentang keberanian di dalam melepaskan. Karena bahagia bukan soal punya pasangan, bro. Bahagia adalah soal tidak kehilangan diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu sedang mencintai tapi sering merasa hampa, lelah, atau sendirian, itu bukan berarti kamu gagal mencintai. Mungkin kamu hanya sedang belajar bahwa cinta tidak selalu harus diperjuangkan sendirian. Dan mungkin bahagia bukan datang dari siapa yang kamu genggam, tapi dari keberanianmu bertanya, apakah hubungan ini membuatku bertumbuh atau hanya bertahan? Nah, kalau narasi ini kena di kamu, ingat satu hal, bro. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak manja. Kamu tidak salah. Hanya karena ingin bahagia. Kadang hal yang paling berani dalam cinta itu bukanlah bertahan, tapi jujur pada diri sendiri. Jadi itu ya, bro. Nah, kalau kamu pernah mencintai tapi sering merasa sendirian, cobalah tulis di komentar, aku pernah di fase itu. Dan kita bahas bersama di situ. Kalau perlu, aku buatkan video lagi untuk kamu mengenai apa yang kamu rasakan. Oke, sekali lagi tulis dalam komentar ya. Bukan membuat luka, tapi buat saling menguatkan gitu loh, bro. Bukan karena aku benar juga, tapi karena mungkin kita sama-sama sedang belajar jujur pada diri sendiri. Nah, mungkin itu ya pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada malam hari ini, terutama buat kamu yang mungkin lagi dalam posisi seperti ini, seperti yang saya ungkapkan di dalam tema ini. Dan kalau memang video ini berguna buat kalian, jangan lupa sob, subscribe, like, dan komen di bawah. Agar supaya kita bisa bertumbuh bareng. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin ada di dalam posisi yang seperti saya kemukakan tadi. Oke sobat, sekian dulu dari saya dan saya kreator gaul, pamit undur diri sobat.